Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Jadi teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 September 2024, hari Minggu ya, weekend. Biasanya market juga nggak akan terlalu tinggi volume perdagangannya, tapi volatilitas bisa sangat-sangat tinggi. Jadi waspada buat teman-teman yang masih trading di market. Jadi di video kali ini kita akan mengulas tentang sentimen yang ada pada market ya. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi akan ada beberapa rilis data penting di minggu depan ya, mulai dari hari Senin nanti tanggal 9 September. Teman-teman akan ada rilis data terkait dengan GDP dari Jepang. Ini data sangat-sangat penting karena kalau kita melihat dari perekonomian Jepang belakangan ini seperti terjadi peningkatan dari sudut pandang ekspor, kemudian juga daya beli masyarakat Jepang juga semakin meningkat. Data GDP kita akan dapetin di perdagangan besok ya, jam 6 pagi, 6.50 pagi ya. Kemudian akan ada rilis data tentang inflasi, CPI and PPI dari China jam 8.30. Terus juga masih akan ada data terkait dengan New York Fed One Year Consumer Inflation Expectation dari Amerika Serikat jam 10 malam ya. Ini data hari Senin, kemudian hari Selasanya kita akan dapat data unemployment rate dari Inggris. Kemudian data OPEC, monthly report OPEC jam 6 malam. Itu untuk hari Selasa tanggal 10. Kemudian hari Rabu kita akan dapat data terkait dengan manufacturing production dari Inggris. Lalu ada trade balance dari Inggris juga. Dari Amerika Serikat akan ada data core CPI and CPI inflation. Data yang sangat penting untuk melihat inflasi ya. Ini di jam 7 malam. Lalu di hari Kamis kita akan dapat data terkait dengan deposit facility rate dari Uni Eropa. Nah, ini adalah keputusan terkait dengan apakah suku bunga dari Uni Eropa bakalan dipertahankan atau justru bahkan diturunkan. Kalau kita lihat dari forecastnya di sini, kemungkinan suku bunga dari Bank Sentral Eropa bakalan turun lagi pada hari Kamis tanggal 12 September dari 4,25 turun menjadi 4%. Oh, menarik banget teman-teman. Kemudian juga dari Amerika Serikat akan ada data PPI ya, dan juga continuing jobless claim di jam 7.30 malam pada hari Kamis. Kemudian lanjut di hari Jumat akan ada rilis data terkait dengan ekspor import dari Amerika Serikat. Itu sih data yang akan kita temukan untuk perdagangan minggu depan mulai dari hari Senin besok ya. Jadi waspada dengan volatilitas yang ada pada market. Sekilas dari beberapa hedge fund kemarin itu terjadi perubahan besar teman-teman. Aku memperhatikan dalam beberapa hari terakhir ini beberapa manajer investasi seperti merubah strategi mereka. Terbukti kalau kita melihat dari kepemilikan Bitcoin Spot ETF di perdagangan di perdagangan minggu terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari terakhir sudah terjadi outflow dari hampir semua hedge fund yang menawarkan produk ETF Bitcoin. Ini juga terjadi di market ETF dari Ethereum. Ini berarti ada something wrong yang terjadi pada hedge fund. Sepertinya mereka udah melihat potensi masa depan seperti apa sehingga mereka melakukan rekonstruksi alokasi dana ya. Tuh, nanti kita akan lihat ada beberapa hedge fund juga yang memilih mundur teman-teman. Terus kalau kita lihat dari berita-berita terbaru dari market ya, ini adalah sebuah prediksi US company forecast to buy 10.3 billion US dollar in Bitcoin over next 18 months. Kalau kita lihat dari berita terbaru, ini adalah sebuah prediksi terkait dengan lebih banyaknya perusahaan-perusahaan yang bakalan hold Bitcoin. Kenapa? Kalau kita lihat dari forecastnya ini, prediksinya adalah Bitcoin holding sampai 2026 akan terus mengalami peningkatan.
ini adalah impact daripada inflasi. Sudah beberapa perusahaan memilih mengadopsi Bitcoin. Seperti contohnya adalah MicroStrategy yang memasukkan Bitcoin sebagai salah satu aset portfolio mereka guna untuk melawan yang namanya inflasi yang begitu besar. Seperti itu. Kalau kita lihat dari kepemilikan dari MicroStrategy terhadap Bitcoin sebenarnya terus mengalami penguatan. Kemudian juga ada beberapa bank ya, dari bank yang dimiliki oleh Warren Buffett yang diam-diam memang juga sudah connect sama Bitcoin, teman-teman, meskipun tidak secara langsung, tapi ini merupakan sebuah strategi yang diambil oleh banyak perusahaan karena inflasi saat ini itu benar-benar menggila. Jika mereka shift dana mereka hanya di contohnya di emas ataupun mungkin di fiat money, itu tidak akan memberikan kekuatan dalam hal fondasi finansial. Dan Bitcoin dilihat sebagai salah satu aset yang memang bisa melawan yang namanya inflasi. Jadi kalau orang-orang milih emas, mungkin dia akan tetap bertahan ya, secara valuasi keuangan itu akan tetap stabil. Kalau mereka memilih dalam bentuk fiat, udah pasti akan kena inflasi. Dan kalau memilih Bitcoin, Bitcoin ini masih punya growth yang bagus. Jadi alih-alih mengikuti inflasi, Bitcoin bisa melawan inflasi secara jangka panjang. Jadi diprediksi kedepannya akan ada banyak perusahaan yang akan juga melakukan investasinya di Bitcoin. Lalu berita terbaru juga datang dari Ripple. Jadi perusahaan teknologi AI Metaverse bernama Futureverse bermitra dengan Ripple Custody untuk penyimpanan aset yang aman. Futureverse telah mengadopsi standar NFT XRP-AL. Ini menggunakan XRP sebagai token grassroots di network yang terintegrasi langsung dengan XRP-L DEX untuk memasok likuiditas yang ringan. Jadi ini berita adopsi untuk Futureverse ya, dengan salah satu perusahaan kripto yaitu Ripple. Kemudian Ripple University Research Initiative ini juga dia join dengan salah satu university di Korea bernama Yonsei University. Teman-teman berpartner dan tentu saja ya Ripple sudah mulai mencengkram ya Jepang, teman-teman, atau Korea sebagai salah satu tempat mereka mencari talenta-talenta baru. Ini berita yang bagus juga buat Ripple. Terus Synthetix juga ada sebuah pembaruan governance, teman-teman. Jadi Synthetix saat ini sedang melakukan voting. Jadi voting ini sudah dimulai sebelumnya dari Agustus tanggal 30 kemarin dan akan berakhir itu di 6 September, which is hari ini ya. Oh, hari ini. Kemarin ya, udah berakhir kemarin. Dan ini membuka peluang untuk Synthetix membangun sebuah jaringan rantai baru. Jadi Synthetix saat ini sedang mengembangkan jaringan rantai mereka yang namanya Snack Chain. Snack Chain ini kedepannya bakalan terintegrasi dengan beberapa produk di layer kedua, mengintegrasikan layer 1 dan juga layer 2 jaringan dari Ethereum. Tentu saja mereka akan mengajak beberapa bridge ya, yaitu di Optimism dan kemungkinan juga di Arbitrum. Jadi menggabungkan layer 1 dan layer 2 ya. Dia akan join di Optimism dan juga Ethereum Mainnet. Ini dari Synthetix, maybe jadi good news ya. Lalu, nah ini dia teman-teman, ada perubahan strategi dari beberapa hedge fund. Contohnya adalah WisdomTree baru saja melakukan withdraw terkait dengan produk Ethereum Trust S1 registration filling. Ditarik sama WisdomTree. Jadi kan belakangan sudah ada beberapa perusahaan yang menawarkan produk Ethereum ETF. Grayscale, BlackRock, Fidelity, Bitwise, FunEgg, Franklin Templeton, Invesco, dan juga 21 Share. Kalau kalian perhatikan di sini, outflow terus teman-teman. Jadi harus keluar terus. Alih-alih ada inflow yang masuk dari Ethereum ETF. WisdomTree melihat hal tersebut, ya udah deh, nggak jadi deh meluncurkan ETF Ethereum. Takutnya rugi dan lain sebagainya. Akhirnya mereka withdraw proposal mereka. Gitu, jadi mundur. Kemudian juga ada berita terkait dengan FunEx yang baru saja mundur dari Ethereum Futures ETF.
FunX memutuskan untuk menarik perdagangan mereka ya, dan akan menghentikan perdagangan mereka itu di 6 mereka baru announce di 6 September kemarin, dan mereka akan stop trading produk FunX Ethereum Strategy atau eFood ya, ini pada tanggal 16 September, dan mereka akan melikuidasi asetnya di tanggal 23 September. Kalau sudah melikuidasi gini, hati-hati karena akan ada tekanan jual, teman-teman. Jadi waspada ya. Itu datang dari FunX, kemudian berita datang juga dari US regulator. Saat ini sedang crackdown Uniswap, salah satu produk ataupun project DeFi ya, yang sangat-sangat besar di jaringan dari Ethereum. CryptoBees minggu ini mengeksplorasi beberapa perkembangan peraturan dan juga penegakan kripto, termasuk tuduhan terhadap Uniswap. Jadi tuduhan mengenai Eco Bitcoin ETF dan juga potensi tantangan terhadap rencana pembayaran dari FTX. Oke, ini kemana-mana ya pembahasannya. Tapi apapun itu, saat ini kondisi dari Uniswap itu sedang dijegal oleh regulator, teman-teman. Ada CFTC yang mendakwa Uniswap tentang perdagangan derivatif ilegal. CFTC telah mengajukan tuntutan terhadap Uniswap, menuduh bahwa bursa terdesentralisasi memfasilitasi perdagangan derivatif ilegal. Tuduhan tersebut mengklaim bahwa Uniswap mengizinkan pengguna untuk memperdagangkan produk derivatif yang tidak terdaftar. Oke, ini kasus terbaru dari Uniswap. Negatif ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada berita datang dari Render. Render dikabarkan saat ini sedang terintegrasi dengan produk yaitu Dropbox sama AWS, Amazon Web Service ya. Baru saja terintegrasi. Ini merupakan integrasi Render dengan beberapa perusahaan cloud storage, penyimpanan di awan. Ini merupakan sebuah use case baru dari Render yang memang saat ini sedang mencoba untuk kembali mendapatkan perhatian dari market ya, setelah kemarin mereka ada kerjasama dengan Nvidia, dan saat ini secara use case dari Render sendiri sudah kembali terbuka dengan beberapa perusahaan cloud storage tersebut. Kemudian ada sebuah volatilitas yang datang dari Matic. Matic kan kemarin melakukan migrasi dari token Matic menjadi POL ya di tanggal 4 September 2024 kemarin, dan ada pembaruan roadmap yang akan mereka lakukan. Ini guna untuk meningkatkan keamanan, skalabilitas, dan juga efisiensi. Ternyata dari matriks yang ditampilkan oleh data sentimen ini terjadi perubahan fluktuasi yang sangat-sangat signifikan. Ya, ada seolah-olah kayak ada akumulasi gitu. Tapi data matriks ini dicurigai memang cenderung kontras dengan kondisi market di lapangan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari pergerakan harga Matic masih dalam proses penurunan, namun di sini mengindikasikan adanya akumulasi, dan ini merupakan sebuah anomali yang terjadi pada market. Jadi buat teman-teman yang trading di Matic ya, atau mungkin masih punya aset berupa Matic yang akan migrasi ke Polygon, jika teman-teman menggunakan platform analitik apapun, mungkin datanya nggak akan sinkron dalam jangka waktu pendek. Ini karena masih terjadi proses migrasi data, teman-teman. Jadi ada anomali ya. Gitu. Jadi jangan sampai tertipu. Oke, lalu gimana nih impact-nya terhadap pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin? Teman-teman, saat ini posisi daripada Bitcoin dalam proses mencoba untuk recover ya. Bitcoin di perdagangan kemarin bergerak terbilang meningkat ya. Di sini ada peningkatan mentok Bitcoin sampai di kisaran 58.800. Setelah itu terjadi selling ke poin 54.000. Sementara pergerakan Bitcoin sepertinya ada indikasi pembalikan arah ya. Dilihat dari pergerakan weekend di hari Sabtu kemarin ada sedikit peningkatan, dan jika pergerakan Bitcoin ini bakalan positif ke depannya, maka masih akan sangat menarik untuk melihat terjadi pembalikan harga pada Bitcoin. Dilihat dari technical, sebenarnya pergerakan Bitcoin saat ini sedang berada di level support yang cukup kuat, ada di kisaran level 55 ribuan sampai 54.500 something. Di level ini memang rawan banget terjadi pembalikan arah
atau pembalikan harga pada Bitcoin dilihat dari historical data sebelumnya. Namun di video kemarin aku sempat mewaspadai ya, hati-hati potensi Bitcoin ini masih ada level support kuatnya di Fibo 50 Fibo 61,8, yaitu ada di kisaran level 51.000. Mungkin bisa turun ke 50 ribuan buat Bitcoin. Jadi masih harus mewaspadai area tersebut sebagai level support kuat yang mungkin akan dituju pada pergerakan ke depannya. Ya tergantung volatilitas dari market. Tapi overall Bitcoin masih dalam structure bearish di time frame daily. Tapi di time frame yang kecil ada indikasi sedikit pembalikan arah yang berpeluang untuk terjadi. Secara volume nggak terlalu besar, smart money juga masih cenderung kecil di perdagangan Bitcoin. Itu jadi ya belum terlalu ideal lah sebenarnya bagi teman-teman yang pengen trading pasang long. Saat ini memang ada indikasi kecil Bitcoin bakalan recover atau mengalami kenaikan jangka pendek, tapi ya, secara pergerakan kita masih menunggu yang namanya volume perdagangan yang kuat. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ada outflow dari beberapa hedge fund. Menurut saya ini negatif banget sentimennya untuk pasar. Kilas kita lihat mungkin Bitcoin di time frame weekly ya. Dari weekly time frame besok kita akan dapat closing overall negatif ya. Di closing perdagangan minggu kemarin kita dapat satu bearish engulfing, mengindikasikan tekanan jual terhadap Bitcoin masih sangat kuat. Jika kalian perhatikan dari smart money indikator menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat perdagangan dari para smart money. Ini sudah kelihatan memang sejak bulan Mei kemarin. Dan saat ini semakin menurun pada perdagangannya di Bitcoin. Ini adalah sentimen negatif. Ya, Bitcoin artinya masih dalam tekanan jual dari institusi besar atau para whales-nya. Itu jadi untuk posisi saat ini saya rasa kita masih butuh lebih banyak data terkait dengan indikasi positif. Ya, mungkin dari technical ada reversal pattern ataupun ada indikator smart money yang meningkat. Dari segi sentimen news mungkin adalah pemangkasan suku bunga ataupun ada berita adopsi tentang Bitcoin yang baru. Itu sih kolaborasi yang kita butuhkan saat ini. Kalau untuk saat ini buat teman-teman yang pengen melakukan DCA, saya rasa melihat Bitcoin potensinya ke 51.000, 50.500 cukup ideal sih buat teman-teman yang pengen akumulasi di sana. Tuh, jadi itu ya untuk BTC dominance di perdagangan kemarin ada penurunan 1,24%. Altcoin perlahan-lahan mulai sedikit recover, tapi belum terlalu signifikan. Oh ya, kemarin juga ada Elon Musk yang spekulasi. Nah, Elon Musk bikin gini ya, dia join dengan siapa namanya Donald Trump untuk bikin Department of Governance Efficiency. Ini sebenarnya adalah sebuah sebuah program gitu yang dibikin Donald Trump untuk menunjuk Elon Musk sebagai salah satu tim suksesnya untuk memenangkan pemilu. Dan Elon Musk ini dilihat sebagai influencer yang cukup vokal membicarakan tentang adopsi aset digital, yang mana Elon Musk ini berperan nih di dalam Department of Governance Efficiency atau yang disingkat DOGE. Ini tidak ada hubungannya sama token Doge ya. Tuh. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi sekian aja. Akhir kata saya Andre, makasih.